Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali membahas tentang tafsir Al-Munir surat An-Nasr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr Madaniyah 3 ayat. Surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Oke, Madaniyah berarti surat An-Nasr ini diturunkan pada fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 tahun terakhir ya, alias di Madinah. Oke, penamaan surat dinamakan surat An-Nasr karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath", yakni penaklukan yang besar dan kemenangan yang dinamakan penaklukan dari segala penaklukan, yaitu penaklukan kota Mekkah. Surat ini juga dinamakan dengan surat At-Taudi atau perpisahan. Oke. Nah, nanti kenapa disebut perpisahan akan dibahas berikutnya ya. Nah, kemudian persesuaian surat ini, surat An-Nasr dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Kafirun. Di akhir surat sebelumnya Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala memberitahu perbedaan agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dengan agama kaum kafir. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa agama mereka akan kalah dan binasa. Sedangkan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menang saat kemenangan tiba, sehingga menjadi agama yang dipeluk oleh kebanyakan manusia. Hal itu menjelaskan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi beliau kemenangan. Tersebarnya agama Islam dan berbondong-bondongnya manusia untuk memeluk agama Allah ini. Demikian juga hal itu mengisyaratkan bahwa ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera datang. Itu maksudnya ya, surat At-Taudi, yaitu perpisahan, berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana maksudnya adalah bahwa isyarat ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan segera datang. Oke, kandungan surat menurut ijma ulama, surat Madaniyah ini mengisyaratkan penaklukan kota Mekkah, kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kaum musyrikin, tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab, kerugian syirik dan kaum pagan, kabar dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertasbih Subhanallah, bertahmid Alhamdulillah, dan beristighfar kepadanya, Astaghfirullahaladzim. Keutamaan surat. Dalam tafsir surat Az-Zilzalah telah dijelaskan bahwa di dalam hadis Tirmizi dari Anas bin Malik, bahwa surat ini, surat An-Nasr, sebanding dengan seperempat Al-Quran, dan surat Al-Zilzalah sebanding dengan seperempat Al-Quran. An-Nasai juga meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Wahai Utbah, tahukah kamu surat Al-Quran yang terakhir turun?" Aku menjawab, "Ya, yaitu surat An-Nasr." Dia menjawab, "Kamu benar." Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dan Al-Hafiz Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, ia berkata, surat ini, yaitu surat An-Nasr, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tengah-tengah hari tasyrik pada waktu haji wada. Lantas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan mengendarai unta beliau. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di depan manusia yang dikenal dengan khutbah haji wada. Nah, haji wada adalah haji yang terakhir dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena setelah itu Rasulullah SAW itu meninggal dunia, wafat ya. Oke, sebab turunnya surat. Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkanku dengan para pahlawan perang Badar,
seakan-akan salah seorang di antara mereka ada yang marah. Lantas suatu hari Umar mengumpulkan Ibnu Abbas dengan para pahlawan perang Badar. Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak memahami maksud Umar memanggilku untuk berkumpul dengan mereka saat itu, melainkan ia hendak menunjukkan kepada mereka keutamanku." Lantas Umar bertanya, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika dia menolong dan memberi kita kemenangan." Yang lainnya hanya terdiam, tidak berkata apapun. Lantas Umar berkata kepadaku, "Apakah demikian yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak." Lalu Umar pun bertanya lagi, "Lantas apa menurutmu?" Aku menjawab, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Itu merupakan isyarat ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan penaklukan adalah tanda ajal beliau. Umar berkata, "Aku tidak mengetahui dari tafsiran surat itu melainkan apa yang kamu katakan." Nah, itu dia. Nah, pembahasan tentang perang Badar itu akan dibahas di ini ya, di sesi Sirah Nabawiyah, teman-teman sekalian. Oke. Nah, dan kemudian Ibnu Abbas juga merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bagus dalam menafsirkan surat. Nah itu, jadi Umar ataupun sahabat-sahabat lainnya itu mengikuti apa yang kemudian ditafsirkan oleh beliau Ibnu Abbas. Oke, kemudian waktu turunnya surat ini ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 bulan Ramadan dan surat ini turun pada tahun ke-10. Jaraknya 2 tahun ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup selama 70 hari setelah turunnya surat An-Nasr ini. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10. Oleh karena itu dinamakan dengan surat At-Taudi atau perpisahan. Kedua, surat ini turun sebelum terjadi Fathu Makkah. Surat ini merupakan janji bagi Rasulullah SAW bahwa Allah akan menolong beliau untuk mengalahkan orang-orang kafir Makkah dan menaklukkan kota Makkah untuk beliau. Ayat senada dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, "Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullah," menunjukkan waktu yang akan datang, karena sesuatu yang telah terjadi tidak dikatakan idza, apabila gitu ya. Berdasarkan pendapat ini, pemberitahuan penaklukan kota Makkah sebelum terjadinya merupakan pemberitahuan sesuatu yang gaib sebagai mukjizat, dan itu termasuk tanda-tanda kenabian. Nah, tapi kemudian pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu turun ini ya pada tahun ke-10 sebagai surat ayat-ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Begitu. Oke. Dengan dalil perkataan Ibnu Umar, surat ini turun di Mina pada waktu Haji Wada. Kemudian turunlah ayat 3 surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pasca turunnya kedua ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup selama 80 hari. Kemudian turunlah tentang kalalah di akhir surat An-Nisa, dan beliau masih hidup selama 50 hari setelah ayat tersebut. Setelah itu turunlah ayat 128 dari surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum," dan seterusnya. Dan beliau masih hidup selama 30 hari setelahnya. Kemudian turunlah ayat 281 surat Al-Baqarah,
wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan beliau hidup 20 hari setelahnya. Muqatil berkata beliau hidup 7 hari setelah ayat tersebut. Pendapat yang lain ya. Akan tetapi Ar-Razi berkata pendapat yang paling benar adalah bahwa surat ini turun sebelum terjadi Fathu Makkah. Nah, itu terjadi beberapa perbedaan gitu ya. Nah, karena dengan redaksi idza gitu ya, apabila maksudnya adalah mengisyaratkan bahwa penaklukan kota Makkah itu pasti terjadi, dan itu turunnya tentunya sebelum penaklukan kota Makkah gitu. Nah, baik, kalau yang mayoritas ini ya, pendapat yang paling kuat yaitu pada Haji Wada itu adalah 2 tahun setelah penaklukan kota Mekah gitu. Nah, sebagai surat perpisahan ya. Nah, baik, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Oke, i'rab dan balaghah kita skip. Mufradat lughawiyah. Nasrullah. Kata an-nasr berarti bantuan atau pertolongan untuk memperoleh sesuatu yang diminta. Wal fathu, memperoleh sesuatu yang diminta yang sebelumnya tertangguhkan, ditunda gitu ya. Atau maknanya memutuskan salah satu kelompok dari 2 kelompok yang saling berperang. Maksud dari ayat ini adalah penaklukan kota Makkah. Perbedaan antara An-Nasr dan Al-Fathu adalah An-Nasr merupakan sebab untuk terwujudnya Al-Fathu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menyebutkan An-Nasr terlebih dahulu, baru kemudian Al-Fathu diatofkan kepadanya. Dinillah, agama Allah yaitu Islam. Afwaja, beberapa kelompok yang sangat banyak seperti penduduk kota Mekah, Taif, Yaman, Hawazin, dan seluruh kabilah-kabilah Arab. Kata afwaj merupakan bentuk jamak dari kata fauj, yang berarti kelompok dan golongan. Banyak kelompok yang telah masuk Islam secara massal, berbondong-bondong, setelah sebelumnya orang masuk Islam secara personal saja. Itu terjadi pasca penaklukan kota Mekah, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru datang dan menyatakan masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika, yakni sucikanlah Allah, subhanallah, serta memuji, alhamdulillah, segala karunia nikmatnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masuk Mekah, beliau mulai dengan mendatangi masjid, lantas masuk Ka'bah dan sholat 8 rakaat. Wastaghfirhu, mintalah ampun kepadanya bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu. Istighfar, permintaan ampunan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernah meninggalkan sesuatu yang lebih mulia dan diikuti oleh orang lain, bukan karena melakukan kemaksiatan atau dosa. Pasca turunnya surat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak bacaan Subhanallah wa bihamdih wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadanya. Dari hal itu dapat diketahui semakin dekat ajal beliau. Beliau wafat 2 tahun pasca penaklukan kota Mekah, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Tafsir dan penjelasan.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wahai Muhammad, jika pertolongan dan bantuan Allah telah datang kepadamu atas orang-orang yang memusuhimu, yaitu kaum kafir Quraisy, kota Mekah ditaklukkan bagimu, kemenangan kamu raih dan risalahmu menjadi mulia. Sucikanlah Allah seraya memujinya sebagai tambahan ibadah dan pujian kepadanya, karena Dia menambah anugerahnya kepadamu. Faedah firman-Nya Nasrullah, padahal pertolongan tidak akan terjadi melainkan dari Allah, adalah pertolongan tersebut merupakan pertolongan yang tidak akan terwujud melainkan karena Allah, dan hanya bisa dilakukan oleh Allah, atau tidak akan terwujud melainkan sebab hikmah darinya. Maksud dari idhofah pada kalimat tersebut adalah untuk mengagungkan wujud pertolongan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullah." Maksudnya adalah jaa nasrullah adalah majaz yang berarti telah terjadi pertolongan Allah. Ahmad, Baihaqi, dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala turun surat An-Nasr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nu'iyat ilayya nafsi. Aku diberitahu bahwa aku akan segera meninggal dunia. Beliau wafat pada tahun itu juga. Sebagaimana diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi masih ada jihad dan niat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih keduanya dari Ibnu Abbas bahwa pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi masih ada jihad dan niat. Jika kalian dipanggil untuk berjihad, maka penuhilah. Oke, kita lanjutkan ayat 2 surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang Arab dan lainnya masuk agama Allah yang telah mengutusmu untuk menyebarkannya. Mereka masuk agama Allah secara massal, setelah sebelumnya mereka masuk agama Allah secara personal. Dengan demikian seluruh kabilah Arab telah masuk agama Islam. Oke, kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika kamu telah menaklukkan kota Mekah dan agama Islam telah tersebar luas, bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia-Nya dengan cara salat kepadanya dan menyucikannya dari segala hal yang tidak pantas baginya, serta dari pengingkaran janji kemenangan yang telah dijanjikan kepadamu. Bertahmid dan bertasbihlah, karena sesungguhnya kemenangan dan penaklukan tersebut mengharuskan untuk memuji Allah atas kebesaran karunia dan keutamaannya, serta kebaikan yang telah diberikan kepadamu. Demikian juga mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa tawadu kepadanya dan merasa sedikit amal, serta berbagai bentuk pelajaran bagi umatmu. Merendah gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mintalah ampunan bagi kaum mukminin yang mengikutimu karena perasaan gelisah dan takut mereka sebab kemenangan yang terlambat datang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang meminta ampunan. Dia akan mengampuni dan merahmati mereka dengan menerima tobat mereka. Dia adalah zat yang maha menerima tobat hamba-hambanya hingga mereka tidak perlu berputus asa dan kembali kepada kebenaran setelah melakukan kesalahan. Nah, niatnya ya gitu. Jadi tobat itu terkait dengan niat. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan suatu dosa, kesalahan, kita bertobat, tapi hati kita itu kayak nanti inilah melakukan kesalahan lagi, melakukan dosa lagi, nanti tobat lagi bilangnya. Nah, tapi tentunya tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dari hati gitu ya. Yang benar-benar yang benar-benar berazam, berkomitmen
untuk kemudian meninggalkan perbuatan dosa. Begitu. Walaupun tentunya di selanjutnya tentulah kita sebagai manusia biasa gitu ya, itu tetap akan pasti melakukan kesalahan, pasti akan melakukan dosa. Tapi kemudian pas lagi tobatnya itu jangan kemudian hati kita itu kayak meremehkan perbuatan dosa. Nah, gampang lah, nanti tobat lagi, tobat lagi. Nah, tapi tobatlah dengan kemantapan hati gitu ya. Benar-benar menyesal. Benar-benar berkomitmen untuk meninggalkan perbuatan dosa. Para imam meriwayatkan redaksi hadis milik Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat pasca turunnya surat An-Nasr, melainkan berdoa di dalam sholat tersebut. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau Tuhan kami dan segala pujian untukmu. Ya Allah, ampunilah aku. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca di dalam ruku dan sujud. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Beliau menakwilkan kandungan ayat Al-Quran. Oke. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surat An-Nasr ini menunjukkan hal-hal berikut. 1. Segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ucapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut mendapatkannya. Di antara nikmat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi dan umat beliau adalah kemenangan atas musuh-musuh agama Islam dan penaklukan kota Mekkah yang merupakan ibu kota orang-orang Arab agama Islam, dan Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat besar yang lain, yaitu masuknya orang-orang Arab dan lainnya ke dalam agama Islam secara massal. Ketika kota Makkah ditaklukkan, orang-orang Arab berkata, adapun jika Muhammad menang melawan penduduk Makkah, sungguh Allah Subhanahu wa taala pernah menolong mereka untuk mengalahkan pasukan gajah. Kalian pastilah tidak akan mampu mengalahkannya. Maka kemudian orang-orang Arab tersebut masuk agama Islam secara massal. Nah itu. Nah jadi ya ini dimention tentang pasukan gajah ya, pasukan Abraha yang kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil gitu ya, untuk kemudian melemparkan batu-batu neraka kepada pasukan Abraha dan mereka kemudian kalah. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dengan para prajuritnya itu kemudian ketika menaklukkan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakannya, tidak kemudian didatangkan burung ababil untuk kemudian melemparkan batu-batu dari neraka. Maka kemudian inilah agama Islam, agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam ini dengan kemenangan. Gitu. Nah, membuktikan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dengan kemudian ketika ingin menaklukkan kota Mekah, itu tidak dihujani batu neraka gitu ya. Sehingga orang-orang Arab kemudian masuk agama Islam secara massal, berbondong-bondong. 2. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat ini dengan memerintahkan Nabi untuk memperbanyak sholat dan tasbih kepada Allah, yakni menyucikan Allah dari segala apa yang tidak pantas dan tidak boleh bagi Allah. Allah juga memerintahkan beliau untuk memujinya atas pertolongan dan kemenangan yang telah Dia berikan kepada beliau dan meminta ampunan kepada Allah dengan senantiasa berzikir. Allah Maha menerima tobat orang-orang yang bertasbih dan beristighfar. Allah akan menerima tobat mereka dan merahmati mereka. Nah, jadi ya, tentulah Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam ini, menolong Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dan kemudian pasti juga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua dalam semua urusan, segala urusan. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak lupa terhadap makhluk-makhluknya. Gitu. Maka ketika kita berhasil, maka ketika kita berhasil terhadap suatu urusan, maka
tentulah kita agungkan Allah, kita tinggikan Allah, kita sucikan Allah, kita puji-puji Allah. Sebagaimana yang diperintahkan di surat ini, surat An-Nasr. Umat lebih berhak untuk melakukan hal itu. Jika Nabi SAW yang ma'sum itu tanpa dosa, diperintahkan untuk beristighfar, lantas bagaimana dengan orang selain beliau? Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW memperbanyak membaca zikir, Subhanallahi wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah berkata, lantas aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku melihat engkau memperbanyak bacaan Subhanallahi wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Nabi SAW menjawab, Tuhanku memberitahu bahwa aku akan melihat sebuah tanda dalam umatku. Jika aku telah melihat tanda tersebut, maka aku akan memperbanyak bacaan Subhanallahi wa bihamdi, Astaghfirullahi wa atubu ilaih. Dan sungguh aku telah melihatnya pada surat An-Nasr. Oke, 3. Agama Allah adalah agama Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Innad dina indallahil Islam. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kemudian di surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jumhur fuqaha dan sebagian para mutakalimin berpendapat, sesungguhnya iman seorang muqallid, orang yang bertaklid adalah sah. Allah Subhanahu wa taala menghukumi sah iman orang-orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam tersebut. Allah juga menjadikan hal itu termasuk kenikmatan terbesar atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika iman mereka tidak sah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkannya dalam masalah ini. Nah itu ya, jadi afwaja gitu ya, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok gitu. Nah kalau kemudian keislaman mereka ini yang berbondong-bondong ini tidak sah, pasti Allah nggak bakal nyebutin itu. Tapi kemudian menjadi sah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, afwaja. Oke, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memerintahkan untuk bertasbih Subhanallah, lantas bertahmid Alhamdulillah, dan kemudian istighfar Astagfirullahaladzim. Perintah yang untuk berurusan dengan Sang Pencipta, yaitu bertasbih, bertahmid, lebih didahulukan daripada berurusan dengan diri sendiri. Gitu, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lalu kemudian istighfar. Gitu ya, istighfar itu ya tentunya untuk diri sendiri, yaitu Astagfirullahaladzim, yaitu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tasbih didahulukan agar tidak terlintas dalam benak bahwa terlambatnya kemenangan hingga bertahun-tahun karena Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya. Subhanallah. Nah, tidaklah Allah menelantarkan umat Islam, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala suci dari perbuatan menelantarkan kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya menyuruh untuk bersabar, gitu ya. Gitu. Karena kalian sedang berjuang memperjuangkan Islam. Bukan berarti Allah lupa terhadap umat Islam sehingga memberinya berbagai banyak cobaan. Tapi cobaan-cobaan tersebut adalah sengaja merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian melihat siapa yang bertahan sampai akhir, sampai garis finish. Gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama Islam ini. Kemudian Allah menyuruh beristighfar agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berpikir untuk balas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakiti beliau. Gitu. Jadi pada penaklukan kota Mekah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memaafkan seluruh penduduk Mekah. Gitu. 6. Ayat tersebut menunjukkan keutamaan tasbih dan tahmid. Subhanallah, Alhamdulillah. Hingga keduanya mencukupi kewajiban Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk mensyukuri nikmat pertolongan dan kemenangan. 7. Para sahabat bersepakat bahwa surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa tatkala surat ini turun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah
antara dunia dan bertemu dengannya serta akhirat. Lantas hamba tersebut memilih untuk menemui Allah. Oke. Terus kemudian para sahabat mengetahui hal itu dekatnya ajal Nabi. Karena perintah tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan istighfar astagfirullah secara mutlak adalah dalil bahwa perintah menyampaikan dakwah telah sempurna. Hal itu mengharuskan beliau wafat. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam tetap hidup setelah dakwah tersebut sempurna, pasti beliau nggak akan membawa misi risalah lagi. Dan itu nggak boleh. Kemudian sesungguhnya perintah untuk beristighfar adalah peringatan dekatnya ajal. Baik, itu dia surat An-Nasr Madaniyah. 3 ayat. Surat yang pendek tapi kemudian maknanya luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, teman-teman sekalian. Nah itu ya. Setiap ayat dalam Al-Quran ini tidak bisa diremehkan, teman-teman sekalian. Terus setelah kita belajar, walaupun itu surat yang pendek, tapi bukanlah surat yang remeh gitu ya. Maknanya begitu mendalam. Kita baca tafsirnya agar kemudian kita rajin membaca ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman sekalian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.